A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam, tempat kita akan berpulang, sumber segala nikmat dan kebaikan. Tidak ada satu kebaikan apapun yang bisa kita terima melainkan pasti dari dirinya. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah datang rahmatnya. Salah satu nikmat hari ini kita dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Orang baik bukan ini kan? Mana senyumnya orang baik? Bu, jadi ngaji nggak ini teh? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Berasa jadi cumi-cumi gitu. Bercandaannya begitu ya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat kita insyaallah. Ini berarti ta'aruf lagi dulu. Kenalan. Namanya siapa? Tunggu. Iya. Sebelum itu saya ucapkan salam ta'azim dulu kepada seluruh guru, asatidz, alim ulama, kiai, ustadz, ustazah, ayah, bunda semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini ya. Da aslinya mah si Kodenis ini mah cuman hamba Allah yang terlalu banyak dosanya. Allahnya aja yang terlalu baik ya. Kenapa ibu tuh? Jadi ngaji nggak? Sok atau sing tenang ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, perkenalkan, dipanggilnya Kodenis. Kenapa dipanggil Koko? Nah, Cina ya tuh ya. Terus karena laki-laki sih, karena kalau perempuan si Cici Lalang sesorodotan ya. Alhamdulillah. Terus nggak bisa milih, tahu-tahu takdirnya jadi orang Tionghoa, udah plek lahir gitunya. Udah gitu, insya Allah tapi kita bisa milih ingin wafat dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Terus nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Lin Chin Fu. Silakan di murojaah nanti setor. Ya, nanti kan kita ada di sini ya. Iya. Lin itu marganya, Chinnya dari kata cinta. Coba, beda makrojnya bukan begitu, Bu. Dia lebih hamas lagi ya. Cinta artinya emas, fu-nya dari kata shingfu artinya blessing, berkah. Ajib ya, banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggal yang nggak Islam mah percuma. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa? Ali Imran ya, surat ketiga ayat 102. Enggak. Oh, ibu-ibu mah nggak pada Jumatan sih ya. Itu ayat Jumatan soalnya wasiat takwa. Ya, insyaallah. Ketika sudah mulai bosan, orang mulai jenuh, akan timbul yang namanya gelisah. Ketika orang udah mulai gelisah, maka dari kegelisahan tersebut nanti terganggu, tidur nggak lancar. Paling lama saya tidur 3-4 jam, terbangun gelisah. Kadang kalau kebangun karena mimpi buruk atau apapun, hal yang paling pertama saya lakuin ngambil handphone, cek saldo.
Iya ngecek, "Wih, masih banyak nih duit nih, tapi kok begini perasaannya nggak enak." Akhirnya nyari hiburan, ngajak kumpul teman-teman, bandar judi yang lain, nggak pada bisa kadang. Ada yang janjian sama psikiater katanya. Kenapa? Udah berhari-hari nggak bisa tidur. Wah lu lebih parah bro dari gua, padahal uang lu lebih banyak. Ya, mereka kan udah nyampe di tingkatan ada yang 8 miliar per bulan bersih, ya. Dan juga bersih ya, udah di luar biaya dugemnya, biaya foya-foya istrinya. Itu dugemnya itu orang bisa nyampe 1,2 miliar sebulan habis, karena kan nggak mungkin dugem bawa susu ultra ya, ya. Jadi kan mahal minuman, itulah ya, udah mah minumannya mahal, nggak enak, pahit, bikin badan sakit, bikin bodoh, bikin lupa diri. Ada yang beli, bangga lagi orang minumnya. Setan kayaknya ngakak banget ngelihat manusia minum minuman keras itu ya. Obat-obatan dulu ekstasi itu satu butirnya sekitar 800 ribuan paling murah. Kalau sabu-sabu 1,2 juta. Ibu nggak usah survei ya, ini mah cuman sekedar tahu. Nanti keluar dicari bener gak harganya segitu, jangan ya. Dan selalu ngajak teman-temannya. Di tempat kayak gitu juga pasti ada, mohon maaf, perempuan yang tentu pakaiannya tidak syar'i, menutup kemuliaannya seperti bunda-bunda. Di sana mah ada, kasihan, udah tempatnya pasti dingin, baju kurang bahan, jahitan belum beres, udah dipakai. Tapi mereka tuh pada kuat-kuat sama angin, karena kalau kita mah mungkin udah dikerok, mereka kan kalau dikerok hilang wibawa, karena kan pakaiannya terbuka. Jadi ngelihatnya teh, ya Allah, asa pengen nafkahin gitu. Maksudnya ngasih mukena. Ya udah selesai situ. Dan untuk nemenin perempuan itu Pak, nemenin duduk ngobrol-ngobrol doang, nemenin minum, itu ada tarifnya 2 juta satu perempuan. Karena kan import ya, dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam. Nggak ada yang dari Sukamulia mah, nggak ada. Saya Bogornya di Sukamulia asalnya, di Sukasari Surya Kencana ya. Udah gitu, dan dia terus menerus seperti itu. Jadi dugemnya tuh konsisten. Dugem istiqomah. Dugem istiqomah ya. Maksud saya konsisten ya. Konsisten terus menerus seperti itu sampai di satu titik, tapi mereka nyadar gitu. Selagi sambil duduk dugem begitu, di depannya meja minuman keras, wanita yang menari. Tapi kadang kalau udah mulai capek, jenuh, nyenggol. Sampai kapan ya bro hidup kayak gini? Kayaknya lebih tenang hidup di Indo, dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat. Lah, yang di desa gitu udah kumpul gitu di rumah yang hangat. Tapi mereka kumpul di ruang tengah gara-gara nggak punya kamar. Jadi kumpul semua ngeriung di ruang tengah. Kenapa kamu malah pengen seperti itu? Mereka pengen seperti kamu, ya. Cerita, aduh sekarang kalau pengen tidur nggak bisa, harus pakai obat tidur, ya. Jadi pas dia cerita gitu, ya Allah gitu ya, ternyata mudah tidur itu, bisa tidur itu sebuah nikmat ya. Kita mah di pengajian gak bisa tidur ya nggak? Oh pada bangun. Ini iya. Melek ya. Pusat di depan semuanya melek. Nah, asal jangan meleng ya. Iya, dia untuk bisa tidur ketergantungan obat. Gelisah selalu ya. Kemana-mana kadang bawa pistol di pinggangnya, dikelilingi, dijaga bodyguard. Koparno begitu, mobil bagus, rumah gede, tinggi, ada penjaganya. Kalau orang mah satu satpam satu perumahan, dia mah satu satpam teh satu buat rumahnya sendiri. Pagar tinggi, ada CCTV, tapi gelisah, panik, ketakutan. Dan bilang berhenti pada cerita, saya mau sampai kapan hidup kayak gitu. Ditambah satu episode pernah pulang lagi di sana, ada jadwal pulang ke Indonesia, ada tetangga guru PAUD, gajinya itu sebulan cuma 250.000 perak sebulan, guru PAUD luar biasa ya. Nggak punya ayah, adenya ada 5. Hirup tahu matematikanya dari mana itu? Ya, hidup tambah lintuh malah. Gemuk. Wah ini nggak masuk di akal. Dan tenang, kalau si bos tadi benar-benar dijaga rumah teh ya, dapat tamu mesti dicek KTP apa segala, dia mah tidur juga kadang pintu rumah kebuka, ayam tetangga masuk, buang air di dalam juga, tenang aja. Jadi bedanya jauh. Salah satu kesimpulannya adalah waktu itu ternyata Allah ngejawabnya Ra'd ayat 28. Nah hafallah ini mah semua. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram.
Ya si bos jelas nggak ingat Allah, yang guru PAUD tadi jadi ingat Allah. Tapi intinya ketika udah jalanin di sana, selalu menemukan, kan semua orang insya Allah pengen tenang, pengen bahagia ya. Ibu pengen tenang dan bahagia. Ada yang di sini saya mah lebih pengen menderita, kok nggak ada ya. Nah masalahnya nyari tenang dan bahagianya dari mana? Ya, ketika sudah dapat tenang dan bahagia, nyarinya itu dari mana? Nah macam-macam tuh. Kalau saya jatuhnya nyari duit di sana, karena dikira itu bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Tapi selalu menemukan ada orang yang telah dapat itu semua, tapi sama ucapannya, saya mau sampai kapan? Saya jenuh, gitu-gitu ya. Karena saya mikir, loh, ini berarti siapa sih? Berarti orang-orang yang bisa bahagianya tanpa alasan, tanpa batas, ya. Waktu itu kesimpulannya dua, Bu. Satu, bocah, anak kecil. Dua, orang yang udah menemukan Allah dalam hatinya. Hanya seperti itu. Apalagi ditambah ngelihat sekeliling, nggak ada bandar judi yang happy ending. Ada yang tetap kaya sampai meninggal, tapi anaknya overdosis narkoba. Ada yang berhenti tapi gara-gara di penjara. Ada yang berhenti gara-gara dikhianatin anak buahnya. Ada yang udah ditinggal anak istrinya. Ada yang udah mati kena HIV/AIDS juga ada. Nggak ada yang happy ending pokoknya. Ya. Jadi sudah sampai di satu titik, pokoknya yang ini emang kudu berhenti. Kudu berhenti. Ya. Dan kebahagiaannya tuh malah makin jauh. Makanya tadi kayaknya ada dua nih. Pertama anak kecil. Kita bayangin senyum-senyum anak-anak, Bu ya. Senyumnya kan kalau ketawa lebih lepas daripada kita kan. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi melulu. Senyum yang gak pernah mikirin cicilan. Dan kalau dipikir coba Bu, uang kita sama uang anak kecil banyakkan siapa? Lebih pintar kita atau lebih pintar anak-anak? Tapi kita lebih sulit bahagia daripada mereka. Ya. Anak kecil adalah bukti bahwa manusia itu memang secara aslinya lebih mudah berbuat baik. Anak kecil habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah main lagi. Yang berantem kan ibu biasanya. Nah, kamu benjol sama anak ini, kenapa main lagi? Coba anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya. Yang saya pengen mainin, diizinkan main, ya udah selesai. Masih lalur ya di dia. Ya. Padahal udah mandi. Ya. Insya Allah. Lanjut lagi berarti ya. Maka waktu itu nyimpulin, kenapa anak kecil bisa sampai seperti itu? Kita kalah jauh, apalagi kemarin kajian di SCBD itu kiri kanan gedung tinggi semua itu di Jakarta. Turun mobil TR halusnya pada mewah semuanya. Turun dengan setelan necis ya, sepatunya seharga motor, ya, jam tangannya bisa beli imah saking mahalnya. Tapi senyum teh pahit gitu. Disapa orang cuman tersungging sedikit gitu, kayak mikiran naon ya jelma. Ya. Anak-anak kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasannya mereka belum punya pesaing Allah di hati mereka. Ya, kita makin gede, ngerasa tuh gini ya rasanya punya duit teh enak, gini ya rasanya punya jabatan teh enak, gini ya rasanya punya popularitas teh enak. Ya. Dan itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Dan bahkan menentukan standar kebahagiaan kita. Percuma gaji sehari 20 juta. Saya mah yang penting pengen baru bisa bahagia nanti kalau rumahnya udah segede rumah si bapak itu. Percuma gaji segini, saya mah bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebagus itu. Kenapa? Dulu bisa kita bahagia tanpa itu semua. Tapi karena kita membiarkan ada pesaing Allah di hati kita, selamat menderita. Ya. Udah ada aslinya kalau misalkan punya geda dititipin doang. Ya. Maka kerennya Islam itu nggak cuma melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, tapi juga melepaskan manusia dengan diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri. Dikurung, makin sulit bahagia. Sehingga kalau misalkan udah datang Islamnya, aslama yuslimu, berserah, melepas, ini udah nggak ada di hati itu, udah nggak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Tuh enak, tenang ya, bahagia. Pantesan para nabi, dan balik lagi ada yang selain anak-anak adalah orang-orang yang telah menemukan Allah dalam hatinya. Ya, kalau orang-orang yang tadi udah dapat kekayaan, dapat popularitas, mereka semua pernah ada episode berkata, saya mau sampai kapan begini? Saya jenuh, saya tetap stres. Jangankan yang haram, Bu. Pernah ketemu pengusaha restoran punya 18 cabang.
17 cabang untung, 1 cabang rugi. Ya. Setiap kali ngobrol pasti ngebahas yang cabang yang rugi. Stres nih gua Bu, kenapa stres nih, gimana nih cabang gue yang ini rugi terus nih. Ya padahal yang 17-nya untung jauh melebihi kerugiannya. Tapi tahu ya itu di pikirannya. Karena tetap mau dari yang halal pun kalau itu menjadi pesaing Allah di hati kita, nggak bisa tenang. Terserah saya wah itu mah. Lupakan informasi tidak penting ini ya. Jadi gitu. Yang kedua, orang yang katanya udah menemukan Allah dalam hatinya, udah melepaskan semuanya, tinggal Allah doang. Iya sama ya. Orang yang mendapat itu semua pada stres. Ada satu jenis orang yang nggak pernah berkata dia menyesal. Ya tadi, orang yang telah menemukan Allah dalam hatinya. Ada gitu orang soleh asli, yang beneran soleh ya, soleh asli. Ya, terus dia berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang damai kayak gini, jikanya enakan diazab. Nggak ada. Padahal kata orang dia untuk mendapatkan posisi itu, ketenangan itu, dia hilang jabatannya, dia hilang uangnya. Enggak, tuh nggak berat, tapi kata dianya kalau udah misalkan udah Allah di hatinya mah. Jadi sehingga itu pun menjelaskan, bahagia itu tidak sekaku itu. Tidak harus punya apa dulu dan yang lain-lain. Enggak, bahagia sesederhana nurut sama sang pemberi kebahagiaan. Udah gitu aja. Ya. Pantesan orang-orang soleh terdahulu kan pahala banyak, dosa sedikit, ada para nabi malah terampuni ya. Ujian lebih parah dari orang kebanyakan dan juga tapi tetap lebih baik daripada orang kebanyakan. Ada yang pundung? Enggak, lempeng we. Kebayang kalau nabi kita pundungan, wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kamari gede elek wae ku batur. Jadi hate. Enggak ada wibawanya, Bu. Geus mah pakai Sunda. Ya. Tapi ya kalau Islamnya, kalau nabinya pundungan, Islam enggak akan sebesar ini. Dan jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah enggak kasih izin, enggak akan nyampe, enggak akan jatuh sehelai rambut pun. Enak amat hidup kayak gitu ya. Lempeng, enak ya. Berbuat baiknya udah baik karena Allah. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai yang maha baik. Ya. Kok kalau kita udah nolongin orang dianya malah jahat gimana? Atau dia yang rugi? Makanya dia yang maksiat, kita yang dihukum. Ya. Kan dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim atau kasihan dia dosa. Jahatnya ke kita berarti dia transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Belah mana ruginya? Yang rugi itu kalau kita yang zolim, udah gitu aja. Tapi kan kelakuannya nyebelin kok, udah ditolong malah ngelunjak. Karena meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Kenapa heboh? Kok apa hukumnya orang begini? Orang mah ada hukumannya di sisi Allah. Kita bakal dihukum kalau nggak tobat. Ya. Tapi kan kok udah dibantuin dianya malah jahat ya. Dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Udah gitu aja. Satu dunia cinta Allah benci, apa artinya? Tetap silakan ya. Satu dunia sayang, satu dunia benci tapi Allah sayang, tetap selamat. Enak kan? Dan itu jadi skincare terbaik, Bu. Beneran, Bu. Misalkan ya, Bu, bandingin ya. Ada orang tinggi, putih, langsing, kayak bihun lah ya pokoknya. Gitu. Iya kan, bihun juga begitu. Enggak cuman skincarean, setiap hari direndam pakai serum ya. Tapi lisannya nyakitin mulu gitu ya. Selalu gibah, julid gitu ya. Wah, mendung nih, ngaco dia Allah, pasti hujan, macet nih. Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dicaci maki. Ya. Macet, parah nih macet nih. Di luar negeri mah nggak ada nih yang kayak gini, padahal keluar negeri belum pernah. Bu, ada sarapan apa, Bu? Tuh, Pak, ada nasi uduk. Nasi uduk yang di depan, nggak enak, tapi pelan-pelan habis. Ya. Nanti ya Allah, ngomong teh hiperbola kadang lebih. Hah? Gitu. Insya Allah ya. Bicara hiperbola, insya Allah. Bangun tidur, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk, Bu, bisa bangun, Bu?
letoy Bu. Nah, lagi kerja, aduh, bisa ngerti nggak sih kepala saya itu pecah? Bohong. Coba pecah di kantor kepala Pak. Kudu dipel, darah kemana-mana ya. Ribu. Serba negatif. Orang baru datang, ngapain? Mau minjem duit ya kamu? Orang lagi milad, ya Allah, pengen bagi-bagi kue. Coba, meskipun bentuknya kayak bihun, tinggi, cantik, langsing, putih, gitu ya. Tapi ucapannya kayak gitu, pengen deket-deket atau jauh-jauh? Dan mukanya nggak enak dilihat. Cemberut wae. Coba ibu ngeliatin orang ganteng tapi mukanya kiwai. Gak enak kan? Gak mau ah. Pegel. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun mendirikan sholat tahajud, bersujud, bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang mengakui diri kami melampaui batas ya Allah. Namun yang kami tahu ampunan Engkau selalu jauh lebih luas ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang ingin pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang kami ketahui memiliki hak untuk mengampuni segala dosa ya Allah. Maka terimalah taubat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Engkau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, istiqomahkan kami, pertemukan kami dengan orang-orang, teman-teman, sahabat, guru-guru yang membuat kami semakin dekat dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, hilangkan penyakit hati, kemunafikan, kedengkian, ujub dalam diri kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas beribadah hanya kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berkahi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Terimalah amal solih kedua orang tua kami dan amal soleh kami yang ala kadarnya ya Allah. Izinkan kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya izin mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Tolong dimaafkan dan dikoreksi dan dinasihati. Dimaafkan tidak Pak? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan jadi manfaat. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.